Baik, selamat datang kembali di channel saya, Timotius 2. Kali ini saya akan membahas mengenai penyusunan proposal penelitian. Kepada saudara-saudara yang berkenan menyaksikan video saya ini, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan saya juga memohon supaya Anda subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video-video terbaru saya. Baiklah, kita mulai aja. Materi kita pada hari ini adalah penyusunan proposal penelitian. Selamat menyaksikan. Jadi menurut saya proposal itu lebih sulit membuatnya dan lebih lama membuatnya dibanding membuat skripsi. Kenapa? Karena proposal itu ada 3 bab dan skripsi ada 2 bab. Kenapa proposal lebih sulit daripada skripsi? Karena skripsi itu kan hanya memuat hasil-hasil penelitian di bab 4 dan di bab 5-nya hanya memuat kesimpulan dan saran. Kemudian pembuatannya juga relatif lebih singkat dibanding proposal penelitian. Kenapa proposal penelitian lebih lama? Karena proposal itu membuat landasan kuat dalam pemikiran seorang peneliti, kenapa dia ingin meneliti sebuah objek, kenapa dia meneliti sebuah variabel, dan kenapa dia mau meneliti sebuah fenomena, sehingga dia harus mempersiapkan secara lebih rinci, secara lebih mendalam apa sebenarnya yang ingin diteliti di penelitiannya itu. Kemudian adalah pada saat membuat proposal penelitian itu kita harus memiliki pemahaman akan objek penelitian kita, di mana kita akan meneliti. Kita harus paham seluk-beluk dan dinamika yang terjadi di dalam kantor tersebut. Nah, kemudian perlu pemahaman kuat dalam permasalahan yang akan diteliti dan variabel-variabel yang akan diteliti dan digabung dengan pengembangan cara berpikir melalui teori yang akan digunakan. Nah, terkadang mahasiswa kan mengajukan judul, lalu judulnya dia-CC-kan, tetapi kadang-kadang judulnya tersebut dia tidak bisa menguraikan, menjelaskan, dan tidak bisa memahami kenapa dia memilih judul tersebut. Nah, inilah yang sering tarik ulur antara pembimbing dengan bimbingannya, atau banyak tarik ulur di mana kadang revisi dan segala macam, sehingga ini membuat lama sekali. Berbeda dengan skripsi, kita hanya menyajikan hasil penelitian saja, sementara di proposal itu memang kita dituntut untuk menjelaskan secara rinci buah-buah pemikiran kita, gagasan-gagasan kita mengenai apa yang akan kita teliti. Nah, ini semua termuat di bab 1. Bab 1 itu terdiri dari beberapa sub-item ya. Latar belakang, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Jadi di bab 1 ini kita harus menjelaskan pokok per pokok permasalahan yang akan kita teliti di latar belakang. Jadi setiap item per item, paragraf per paragraf, kita harus punya pokok-pokok pemikiran tersendiri mengenai variabel-variabel dari apa yang akan kita teliti. Jadi inilah sebenarnya yang menyulitkan mahasiswa. Terkadang latar belakang itu dibuat seadanya, yang penting tertulis, sementara gagasan pokok atau konsep yang akan diteliti itu tidak termuat dengan jelas. Nah, salah satu kelemahan mahasiswa dalam membuat latar belakang adalah ketika menyampaikan permasalahan tidak mampu dikaitkan dengan teori yang mendukung. Harusnya setiap satu paragraf memuat gagasan pokok mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, dan itu memuat permasalahan dan didukung oleh teori. Dan ini terkadang mahasiswa hanya
memfokuskan permasalahan di akhir paragraf dari latar belakang itu, dan inilah yang salah. Harusnya setiap penjabaran penguraian itu dijelaskan secara rinci. Nah, kemudian di bab 1 juga ada yang namanya identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah itu harusnya menguraikan permasalahan yang sumbernya berasal dari latar belakang. Tetapi kadang-kadang identifikasi masalah itu tidak bersumber dari latar belakang, karena semua dikarang, semua atas pemahaman sendiri atau tidak jelas sumbernya. Dan itu itu hal yang harus dijelaskan. Kenapa harus begini, masalahnya begini, itu harus dijelaskan. Nah, kalau di rumusan masalah itu berisi pertanyaan, apa yang akan kita teliti, dan di tujuan itu jawaban dari rumusan itu. Nah, Anda harus menjawab item-item dari pertanyaan-pertanyaan di rumusan di tujuan masalah. Nah, kalau manfaatnya itu adalah dampaknya nanti. Kalau kita meneliti apa dampaknya. Nah, selanjutnya adalah mengenai sistematika, ya, itu urutan dari proposal itu sendiri dari item ke item. Jadi saya pikir itu tidaklah suatu masalah. Nah, kalau di bab 2 itu membahas mengenai teori. Bab 2 itu landasan teoritis yang item-itemnya satu kerangka konseptual, kerangka teoritis, kemudian penelitian terdahulu, lalu indikator penelitian, lalu kerangka berpikir, dan kemudian hipotesis. Nah, di bab 2 ini lebih menjelaskan mengenai teori-teori. Nah, dasar-dasar kita yang akan memperkuat penelitian ke depannya, di mana teori yang kita pakai itu harus jelas. Nah, kerangka konseptual itu memuat pengertian-pengertian dari variabel-variabel yang akan kita teliti. Kalau di kerangka teoritis itu adalah menjelaskan keterkaitan antara variabel bebas dengan terikat. Jadi kalau misalnya variabel bebas cuma satu, maka kerangka teoritisnya hanya satu item. Kalau variabel bebas dua, maka kerangka teoritisnya juga dua. Indikator penelitian itu adalah memuat indikator-indikator atau item-item yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan kamu teliti. Disesuaikan indikator-indikator yang digunakan dengan keadaan di lapangan. Misalkan yang begini, ya, kamu meneliti di pabrik, maka indikatornya memakai pendekatan untuk karyawan, jangan untuk pegawai negeri sipil. Kemudian mengenai penelitian terdahulu, membahas mengenai penelitian-penelitian yang sudah terjadi sebelumnya dan mirip dengan judul kita. Dan itu harus kita muat bahwa sebelum kita meneliti memang sudah ada yang meneliti sebelumnya. Dan itu harus kita input 4, 5, sampai 6 judul, sehingga menjelaskan bahwa kita bukanlah peneliti pertama, melainkan peneliti selanjutnya dari variabel-variabel yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian ini menjadi bahan untuk analisis pembahasan nanti, bahwa penelitian itu searah atau tidak dengan penelitian yang terdahulu. Nah, kemudian mengenai kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu mengenai bagan-bagan kaitan-kaitan antara satu variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, kerangka berpikir ini berdasar dari kerangka teoritis yang sudah dibuat, bahwa sebuah variabel itu ada kaitannya dengan variabel lain, atau variabel bebas ada kaitannya dengan variabel terikat. Atas dasar teori itu dikembangkanlah menjadi alur berpikir dengan garis-garis arah panah, sehingga menghasilkan sesuatu gagasan. Nah, dari kerangka berpikir inilah sehingga peneliti bisa mengambil satu kesimpulan pertama atau pendugaan, yaitu hipotesis, bahwa diduga variabel ini berpengaruh terhadap ini. Nah, dari hipotesis inilah nantinya kita akan melakukan penelitian. Kita mau menjawab hipotesis itu, apakah hipotesis itu benar atau salah. Nah, kemudian kalau untuk di bab 3, kalau bab 3 itu lebih kepada teori-teori yang akan digunakan untuk
bab 4. Jadi nanti bab 4 itu tidak ada lagi teori. Ulangi ya, di bab 4 nanti tidak ada lagi teori. Bab 4 itu hanya menghasilkan yang namanya hasil penelitian. Jadi ya di bab 3 itu kalau saya nggak salah itu mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, jenis dan sumber data, alat analisis yang digunakan, dan pengukuran-pengukuran lainnya. Nah, tentu kita mau menjabarkan di situ supaya kita tidak menjelaskan lagi di bab 4. Kita pakai jenis penelitian apa, kuantitatif kah atau kualitatif kah. Kemudian kalau kita peneliti kuantitatif, maka kita harus jelaskan berapa populasinya dan berapa juga sampelnya. Apakah populasi dan sampel sama jumlahnya, ataukah populasi dan sampel jumlahnya berbeda, itu juga harus dijelaskan di situ. Nah, kemudian mengenai definisi variabel operasional, kita juga harus menjelaskan mengenai arti variabel kita dan cara mengukurnya, dan kemudian item-item dari indikator, maupun bisa juga menguraikan mengenai item-item dari butir-butir pertanyaan yang akan kita kemukakan atau kita bagikan kepada responden. Nah, kemudian juga kita harus jelaskan mengenai jenis dan sumber data. Apakah kita data primer, data sekunder, dan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Apakah melalui angket, melalui wawancara terbuka, wawancara tertutup, atau melalui perpustakaan, atau cara yang lain, silakan dijelaskan di situ. Nah, kemudian di situ juga di bab 3 akan dijelaskan mengenai teknik analisis. Kamu mengolah data nantinya memakai alat analisis apa sehingga kamu bisa menyelesaikan penelitian. Apakah regresi sederhana, regresi berganda, apakah analisis jalur, ataukah memakai struktur equal modeling, atau memakai apa, kamu juga harus jelaskan di sini. Nah, kemudian juga dijelaskan mengenai pengukuran-pengukuran lainnya, misalnya pengujian instrumen ya, memakai validitas, reliabilitas. Kalau kamu memakai validitas itu memakai apa? Biasanya memakai yang terkenal itu untuk validitas itu misalnya korelasi product movement ataupun memakai range sperma. Silakan dipilih sesuaikan dengan skala pengukurannya, apakah kamu skala interval atau skala ordinal. Nah, kemudian pengujian lainnya adalah pengujian reliabilitas, biasanya memakai kelompok alfa. Jadi silakan disesuaikan. Kemudian pengujian lainnya misalnya pengujian asumsi klasik, ada uji normalitas data dan uji heteroskedastisitas. Nah, kalau kamu memakai regresi berganda, maka uji asumsi klasik ya, uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonialitas. Jadi disesuaikan. Nah, kemudian juga nanti kamu jelaskan apakah kamu memakai koefisien determinasi atau tidak. Itu untuk mencari nilai akuaritas. Silakan dijelaskan, karena koefisien determinasi itu bukan hasil penelitian. Saya ulangi sekali lagi, bukan hasil penelitian, tetapi data pendukung Anda untuk menjelaskan hasil penelitian nanti, atau alat analisismu, atau analisis dan pembahasan di hasil penelitian. Jadi itu ya, jadi ada 3 bab di proposal penelitian ini. Kita harus menjebarkan sebaik mungkin, serapi mungkin, dan supaya kita bisa diyakinkan pada saat seminar proposal. Jadi silakan bekerja keras membuat proposal sehingga proposal itu cepat diselesaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.